Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengalami kolesterol tinggi ataupun tahu ada kolesterol tinggi, ya itu sebenarnya nggak usah panik berlebihan, tetapi harus tetap hati-hati. Terutama ketika teman-teman memilih makanan. Karena gini ya, banyak yang bingung, ya apakah makan seafood atau makanan laut bikin kolesterol makin tinggi ataupun makin naik. Nah, jadi tonton sampai habis. Semua makanan yang berasal dari hewan itu mengandung kolesterol, makanya kita tidak boleh mengkonsumsi secara berlebihan. Nah, gimana dengan seafood? Ya, ini sama saja ya, ini bisa meningkatkan resiko kolesterol tinggi. Kemudian kalau kita bandingkan dengan daging merah, nah seafood ini menyebabkan kolesterol tinggi ini jauh lebih rendah. Ya, artinya ya daging merah ini lebih tinggi. Nah, karena daging merah ini mengandung lemak jenuh yang tinggi, apalagi kalau seandainya teman-teman ya mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Nah, kebanyakan ya teman-teman, makanan seafood ataupun jenis makanan seafood ini memiliki lemak jenuh yang relatif rendah dibandingkan dengan daging merah tadi. Nah, ada seafood yang justru memiliki asam lemak omega 3. Nah, ini justru malah lebih baik ya, ataupun baik untuk dikonsumsi, tetapi tetap ya jangan berlebihan. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan cara mengolah seafood ini ya, cara memasaknya ya, jangan sampai teman-teman salah mengolahnya, karena ini malah bikin ya nanti kolesterolnya makin meningkat. Misalkan teman-teman digoreng ya, atau teman-teman menggunakan santan terlalu banyak, karena yang ada ya malah meningkatkan kadar lemak jenuhnya. Kemudian teman-teman juga harus menghindari ya seafood yang sudah diolah, artinya sudah menjadi makanan olahan, misalkan makanan junk food dan sejenisnya, karena ini nggak bagus untuk kesehatan, karena kadar lemak jenuhnya dan lemak transnya ini termasuk pantangan bagi penderita kolesterol tinggi. Nah teman-teman, ada beberapa seafood yang memiliki kandungan kolesterol yang lebih tinggi. Nah, jadi teman-teman, ini sebagai patokan supaya mengkonsumsinya hati-hati. Yang pertama, cumi-cumi. Nah, jika teman-teman memakan 100 gram cumi-cumi, ya ini kurang lebih mengandung sekitar 230-an ya miligram kolesterol. Nah, teman-teman, padahal kita disarankan itu batas maksimal asupan kolesterol per harinya itu sekitar 200 miligram. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi 100 gram cumi-cumi, ya artinya udah kelewat, ya udah lewat. Nah, jadi teman-teman, ini bisa meningkatkan resiko masalah ya kesehatan, ya pembuluh darah, ya jantung, kemudian juga otak. Nah, jadi teman-teman jangan mengkonsumsi terlalu banyak. Nah, apalagi kalau sudah punya riwayat kolesterol tinggi. Nah, kemudian teman-teman, dok saya makan cumi-cuminya, ya ini dikasih tepung, ya digoreng. Nah, kemudian saya pakai santan dok, ya digulai. Wah, ini juga makin meningkat kolesterolnya. Yang kedua, udang. Nah, teman-teman, ya posisi kedua di udang, karena ketika teman-teman memakan 100 gram udang, nah ini teman-teman mendapatkan kurang lebih ya kolesterol sekitar 160-an. Nah, jadi lebih rendah ya dibandingkan dengan cumi-cumi tadi yang sangat tinggi. Nah, lebih rendah memang, tapi tetap ya jangan konsumsi berlebihan. Kemudian teman-teman, ya cara masaknya mungkin lebih diperhatikan, mungkin bisa dipanggang ya. Nah, ini kan lebih enak ya dibandingkan teman-teman hanya menggorengnya. Yang ketiga, lobster. Nah, teman-teman, lobster ini lebih rendah juga dibandingkan dengan udang. Nah, ketika teman-teman memakan 100 gram lobster, ya ini teman-teman mendapatkan sekitar 120-an miligram kolesterol. Nah, jadi memang tidak setinggi cumi-cumi dan juga tidak setinggi udang tadi. Nah, tapi tetap saja ya, lobster ini kalau seandainya teman-teman konsumsi secara berlebihan, ya sama saja tinggi juga akhirnya. Apalagi kalau teman-teman mengolahnya menggunakan minyak, mentega, bahkan teman-teman gulai misalkan, itu nanti makin tinggi. Yang keempat, kerang. Nah, kalau kerang misalkan teman-teman ya memakan kerang yang ukuran kecil sampai sedang, 12 ekor, ya ini teman-teman akan mendapatkan sekitar 80-an miligram ya kolesterol. Nah, kerang ini teman-teman merupakan salah satu sumber asam lemak omega 3 dan juga protein yang baik untuk tubuh kita. Tetapi tetap ya jangan konsumsi kerang secara berlebihan. Yang kelima, kepiting. Nah, jika teman-teman memakan 100 gram kepiting, ya teman-teman akan mendapatkan kurang lebih sekitar 70-an ya miligram kolesterol. Nah, teman-teman, memang dibandingkan dengan seafood yang sudah saya sebutkan tadi, ya kepiting termasuk
terbilang rendah. Karena selama ini kan banyak menganggap kepiting ini sangat tinggi ya, padahal tidak begitu juga. Nah, tetapi teman-teman konsumsinya balik lagi ya, jangan berlebihan. Nah, teman-teman, ya kepiting ini memiliki kalori yang rendah juga, tinggi protein dan juga lemak baik. Ya pada dasarnya ya seafood ini bukan makanan yang harus dihindari sama sekali untuk orang yang punya kadar kolesterol tinggi. Ya selama konsumsinya wajar, ya konsumsinya tidak berlebihan, konsumsinya tahu porsinya ya seberapa banyak. Teman-teman, ya seafood ini malah bisa membantu menjaga kadar kolesterol, ya kolesterol baik kalau seandainya ya teman-teman mengolahnya dengan cara yang sehat, ya kemudian juga teman-teman porsinya tidak berlebihan, ya apalagi seafood yang mengandung omega 3. Nah, ini bagus ya, kecuali yang kolesterolnya tinggi-tinggi sekali ya, seperti tadi ya, cumi, udang kalau berlebihan ya makin meningkat ya kadar kolesterol. Jadi kalau seandainya seafood bisa meningkatkan kadar kolesterol, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau seandainya seafoodnya kaya akan omega 3, ya malah bagus ya, tapi tetap konsumsi dalam jumlah yang wajar. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis ya. Jangan lupa di like, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.